Harimau Malaya bakal dapat pemain warisan baru dan ini abang sangat excited bro. Memperkenalkan Rodrigo Holgado. Asal-usul pemain tidak jelas, FIFA selidiki naturalisasi timnas Malaysia. Malaysia Bailun. Vietnam Somut. Malaysia. Malaysia bisa kena batunya. FIFA akhirnya turun tangan setelah ribuan penggemar bola se-Asia Tenggara angkat suara. Naturalisasi Harimau Malaya diduga penuh misteri dan kecurangan. Tapi, siapa 5 pemain yang bikin geger ini? Dan kenapa FIFA tiba-tiba bereaksi cepat? Lima nama, 5 teka-teki besar, dan 1 negara yang kini jadi sorotan dunia. Rodrigo Holgado, John Irazabal, Joao Figueiredo, Imanol Machuca, dan Facundo Garces. Siapa mereka? Dari mana asal-usulnya? Dan bagaimana bisa tiba-tiba pakai seragam Harimau Malaya? Publik menuntut jawaban. Dan yang lebih mengejutkan, petisi online yang meminta FIFA menyelidiki Malaysia kini ditandatangani ribuan orang hanya dalam waktu 48 jam. Striker tajam asal Argentina tiba-tiba muncul di daftar skuad Malaysia. Tak ada catatan keturunan Asia, tak ada jejak masa kecil di negeri jiran. Jadi, apa dasarnya? Bek tangguh berdarah Basque, pernah bermain di Spanyol. Tapi, bagaimana bisa dia sah secara hukum bermain untuk Malaysia? Joao Figueiredo, penyerang asal Brasil yang lebih dikenal di Liga Yunani, tak ada hubungan dengan Malaysia. Lalu kenapa FAM menggait dia? 4. Imanol Machuca, pemain cepat yang lahir di Rosario, Argentina, sama sekali tak terdengar pernah punya koneksi dengan Asia Tenggara. 5. Facundes, bek tengah kelahiran Santa Fe. Satu lagi nama Argentina yang langsung dinaturalisasi Malaysia. Apakah ini perekrutan pemain atau pembelian paspor? Ini bukan pertanyaan kecil, ini medan besar yang bikin FIFA mulai gelisah. Apa itu naturalisasi dan apa syaratnya? Untuk bisa dinaturalisasi, FIFA punya aturan jelas. Bukan cuma asal main bagus atau terkenal. Ada 3 syarat utama. 1. Pemain harus punya garis keturunan langsung dari negara tersebut. 2. Pemain harus tinggal minimal 5 tahun secara legal dan berturut-turut di negara itu setelah usia 18 tahun. 3. Atau, pemain harus lahir di negara tersebut. Pertanyaannya, apakah 5 pemain ini memenuhi satu saja dari 3 syarat itu? Kalau tidak, berarti Malaysia bisa kena hukuman berat. Bahkan bisa saja didiskualifikasi dari turnamen besar seperti kualifikasi Piala Asia atau Piala Dunia. Bukan cuma fans dari Indonesia yang bersuara. Dari Thailand, Vietnam, Filipina, bahkan Brunei, banyak yang ikut menandatangani petisi online yang meminta FIFA mengaudit proses naturalisasi Malaysia. Ini bukan sekadar iri atau dengki. Ini soal keadilan sepak bola. Negara lain jungkir balik cari bibit muda lokal, sementara Malaysia disinyalir hanya belanja pemain asing demi kejayaan instan. Kami bangga dengan pemain lokal, bukan pemain bayaran. Kalau ini dibiarkan, nanti negara mana saja bisa beli pemain seenaknya. FIFA harus turun tangan, ini bisa jadi contoh buruk untuk generasi muda. Yang lebih menarik lagi, semua ini terjadi hanya beberapa hari jelang laga panas antara Malaysia versus Vietnam. Kualifikasi Piala Asia 2022 bakal digelar di Stadion Bukit Jalil, Selasa 10 Juni 2025. Bayangkan, Malaysia tampil dengan skuad yang penuh tanda tanya, sementara ribuan mata dari FIFA, AFC, dan publik Asia Tenggara memantau dengan ketat. Mengapa Malaysia melakukan ini? Mengapa FAM lebih memilih pemain dari Argentina, Brasil, dan Spanyol? Apakah karena tak percaya lagi pada pemain lokal? Atau ada agenda tersembunyi? Malaysia sempat frustrasi karena prestasi menurun di tingkat Asia. Sejak gagal total di Asia Games hingga tersingkir cepat dari Piala AFF, mereka butuh cara instan. Tapi, instan bukan berarti asal komod. Jika FIFA benar-benar menyelidiki dan menemukan kecurangan, Malaysia bisa menerima sanksi berat. 1. Larangan ikut turnamen internasional. 2. Penghapusan hasil pertandingan. 3. Penalti finansial dan reputasi buruk yang sulit dipulihkan. Dan yang lebih menyakitkan, jika terbukti bersalah, kelima pemain itu bisa dilarang tampil, bahkan diblokir dari sepak bola profesional internasional.
Ini bukan cuma tentang 5 pemain, ini soal kredibilitas sepak bola Asia Tenggara di mata dunia. Sampai saat ini, FEM masih bungkam, tak ada pernyataan resmi. Beberapa media mencoba menghubungi tapi semua senyap. Diam bukan emas kali ini, diam bisa jadi tanda bersalah. Media Vietnam, media Indonesia, bahkan media Australia dan Jepang mulai mengangkat isu ini. Dunia sedang menyorot Malaysia. Naturalisasi bukan hal baru, tapi ini pertama kalinya di Asia Tenggara jadi isu global. Akan kemana arah sepak bola Malaysia? Sepak bola harus jujur, harus adil. Naturalisasi boleh, tapi sesuai aturan. Kalau semua negara tiba-tiba membeli pemain asing tanpa syarat, maka sepak bola tidak lagi punya identitas. Ini bukan hanya ujian untuk Malaysia, ini juga peringatan keras bagi negara lain. Jangan korbankan integritas demi ambisi sesaat. Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar. Apakah Malaysia memang curang? Haruskah FIFA beri hukuman? Dan menurut kamu, siapa negara ASEAN yang paling layak lolos ke Piala Asia 2027? Jangan lupa like, share, dan subscribe, karena di channel ini kita bongkar semua fakta tanpa basa-basi.